Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik tanda setelah sembuh total dari asam lambung, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah tanda-tanda setelah sembuh total ya dari penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, ini adalah topik yang dinanti-nanti ya biasanya oleh teman-teman ya, khususnya yang masih dalam masa pemulihan ya. Karena ketika kita sudah melewati tanda-tanda seperti ini, nah ini berarti kita sudah bisa dikatakan sembuh total teman-teman ya. Baik ya, jadi perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya. Itu memang penderitaan yang luar biasa ya, yang kita alami. Dan maka dari itu untuk mencari solusinya juga tentunya melalui berbagai jalan ya yang cukup kompleks, cukup holistik ya, cukup komprehensif ya. Karena baik faktor secara fisik maupun psikisnya ya ini harus kita selesaikan semua ya. Jadi kadang ada yang sudah secara fisik sudah membaik ya, tetapi secara mental ya atau kejiwaan ini kadang masih kacau. Nah, ini adalah liku-liku perjalanan kita, teman-teman. Tapi kita optimis saja bagi teman-teman yang mungkin masih merasa belum sembuh total ya, pasti akan sembuh ya, pasti akan sembuh. Cuma memang kita butuh proses ya, butuh apa ya, perjuangan lah untuk menuju ke kesembuhan. Tetapi semuanya itu adalah bagaikan perjalanan. Pada akhirnya kita akan sampai kepada tujuan ya. Yang penting kita jangan berhenti di jalan ya. Itu seperti itu rahasianya teman-teman ya. Jadi optimis saja ya. Teman-teman pasti akan sembuh ya. Karena ini sebenarnya bukan penyakit ya. Asam lambung itu bukan penyakit, tetapi ketika memang kondisinya tidak normal, contohnya terlalu over ya, terlalu berlebihan, nah itu yang menimbulkan ketidaknyamanan ya, itu yang membuat gangguan bagi kita ya, misalkan gangguan kita untuk beraktivitas menjadi tidak maksimal ya, gangguan ketika kita mau bepergian juga ada rasa-rasa yang ragu, rasa yang takut ya. Nah itu hanya ya gangguan saja teman-teman ya. Sebenarnya itu ketika kita sudah mengetahui rahasia-rahasianya, bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu pasti nanti akan sembuh dengan sendirinya teman-teman. Nah maka dari itu pada session kali ini saya ingin sharingkan kepada teman-teman ya, ini adalah tanda-tanda ketika kita sudah dikatakan sembuh total ya. Nah ini teman-teman ya, walaupun ini adalah tanda-tanda yang dominan maksud saya ya. Sebenarnya tanda-tanda itu banyak sekali ya. Yang jelas kita itu secara garis besar itu ada perubahan total ya, perubahan total yang tadinya mungkin masih dalam penderitaan sudah fit kembali lah, intinya seperti itu. Tetapi kalau secara rincinya ketika
kita analisa ya. Nah itu tandanya nanti ada dua teman-teman ya. Jadi tanda yang bersifat fisik ya. Yang kedua tanda yang bersifat psikis atau yang berhubungan dengan mental, pikiran ya, emosi dan lain sebagainya. Nah itu juga sudah ada perubahan ya itu. Nah oke ya, kita mulai yang pertama ya. Jadi tanda setelah sembuh total. Yang pertama yaitu tanda secara fisik ya. Secara fisik tanda yang pertama adalah kita bisa lihat dari kotoran kita ya. Dari yang pertama dari air kencing lah ya. Air kencing biasanya kita kencingnya itu sudah lebih lancar ya. Kemudian tidak berbusa ya itu. Biasanya pada saat asam lambung masih tinggi itu kalau saya amati ya, yang pengalaman yang pernah saya cermati ya. Nah itu seringnya berbusa ya. Tetapi ketika kita sudah sembuh ya sudah normal ya. Kencingnya lancar, kemudian tidak berbusa. Nah ini contohnya bisa sebagai indikator teman-teman ya, ketika kita sudah merasakan sembuh total itu seperti itu. Itu yang pertama ya, tanda secara fisiknya. Jadi kencing tidak berbusa lagi gitu. Nah, kemudian tanda yang kedua ya, kita melihat dari kotoran kita pada saat BAB ya. Nah, BAB-nya juga kecenderungannya sudah lancar dan normal ya, dengan berbentuk ya. Jadi BAB-nya berbentuk, kemudian agak keras ya. Tetapi keluarnya juga nyaman itu seperti itu ya. Berbeda dengan pada saat kita masih dalam penderitaan asam lambung yang masih sering naik ya. Kadang kita malah sering mungkin mules, mungkin ada yang mencret, kemudian ada yang BAB-nya tidak lancar ya. Itu bermasalah pokoknya ya. Tetapi ketika sudah sembuh total itu sudah menjadi lancar ya, dan sudah menjadi BAB-nya berbentuk ya, agak keras, pokoknya sudah nyaman itu ya. Itu yang kedua tanda secara fisiknya. Maka ya coba diamati saja teman-teman ya, yang sudah merasa ini ya, merasa sembuh. Nah amati saja itu. Nah kemudian yang ketiga ini makan ya, khususnya makan ini sudah terasa enak ya, sudah terasa enak dan tidak mantang lagi teman-teman ya, tetapi perut tetap nyaman gitu. Nah itu, ini biasanya kan dulu ketika belum sembuh ya, nah itu kan mau makan juga kadang bingung memilih makanannya ya. Kemudian setelah makan kita juga tidak bisa menikmati enaknya makanan ya, apalagi kita yang masih mantang ini mantang itu dan lain sebagainya ya. Nah ketika kita sudah merasa sembuh total, maka makan itu sudah nggak perlu mikir ya. Jadi kita hanya membayangkan enaknya saja, nikmatnya saja yang akan kita santap ya. Misalkan itu ya kita hanya merasakan enak, nikmat, itu seperti itu ya. Apalagi yang memang sudah tidak kenal pantangan, ya sudah kita kembali lagi seperti sebelum kita menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis. Cuma saya sarankan ya, walaupun kita sudah sembuh total ya, makan sudah terasa enak, sudah tidak mantang, tetapi masih perlu waspada teman-teman ya. Waspada ya artinya kita kontrol diri ya, kontrol diri jangan berlebihan lah, berlebihan terhadap mungkin jenis makanan yang kita sukai ya, atau jenis makanan yang dulunya dipantang. Nah itu juga harus ada pembatasan. Maksudnya ini untuk menjaga ya, menjaganya itu seperti itu, hanya dengan pengendalian diri istilahnya ya. Tapi kalau kita tidak kontrol diri ya, nanti walaupun sudah sembuh total itu bisa juga akan kambuh lagi itu. Nah ini perlu kecermatan kita ya, perlu kecermatan kita dan kesiapan kita bagaimana caranya. Yang penting kita itu menjadi kondisinya setelah merasa sembuh total ini akan terjaga ya, terjaga sehingga semakin ke depan kita menjadi merasakan ya, semakin sehat, semakin damai, semakin bahagia, bisa menikmati hidup ya, penuh dengan syukur dan nikmat dan seterusnya itu. Nah itu mulai di situ kebahagiaan itu sudah mulai kita dapat teman-teman. Oke ya, jadi itu yang keempat tadi ya, tanda secara fisik yaitu
makan sudah enak lah ya, intinya seperti itu. Nah kemudian tanda yang maksud saya yang keempat ya, tadi baru 3 ya, iya betul. Ini yang keempat yaitu berat badan sudah mulai naik ya. Nah ini juga imbas daripada tadi kan sudah enak makan ya. Setelah enak makan, apalagi sudah tidak ada pantangan, nah kemudian otomatis ya berat badan itu juga akan naik ya. Nah dengan berat badan menjadi semakin naik kembali, ini juga menambah percaya diri kita teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang sudah merasa sembuh ya, untuk menjadi sembuh total itu caranya memang harus seperti itu, harus progres terus. Nah nanti semakin progres, nah akhirnya sampai dengan sembuh total, nah kita menjadi semakin percaya diri ya. Daripada dulu misalkan ya yang berat badannya masih kurus ya, turun drastis ya, contohnya seperti saya itu waktu itu turunnya 10 kilo teman-teman ya. Nah 10 kilo itu cukup ya, menurut saya cukup berubah sekali, karena ya itu setiap ketemu dengan orang komentarnya, Pak kenapa sekarang menjadi kurus gitu, menjadi pucat, nah itu ya. Nah alhamdulillah sekarang itu sudah kembali lagi, walaupun naiknya tidak sampai 10 kilo ya. Ini saya naik di posisi 7 kilo, jadi masih kurang 3 kilo, tetapi ini menurut saya sudah nyaman ya, sudah nyaman seperti ini. Daripada dulu saya merasa agak kegemukan ya, ini kelihatannya lebih ideal lah itu, jadi rasanya lebih enteng di badan ya itu. Nah maka saya pertahankan di posisi ini saja itu. Oke ya, jadi berat badan sudah mulai naik kembali itu. Dengan berat badan naik, nah kita menjadi tambah percaya diri teman-teman itu. Nah maka yang masih berat badannya turun ya, ya tolong ya, maksudnya kita perjuangkan saja ya, pasti nanti akan bisa naik ketika makannya sudah merasakan enak. Nah kemudian kita bisa juga mengatur pola-pola yang lain ya, sesuai dengan tip-tip yang saya berikan pada video-video yang lalu ya, bagaimana cara menaikkan berat badan. Nah, itu insya Allah nanti juga akan cepat lah, akan cepat kembali ya. Jadi ini memang proses ya, jadi proses, tetapi kalau menurut saya ini bagaikan perjalanan ya, perjalanan menuju sembuh. Ketika kita memang berjalan terus tanpa henti, pasti itu akan sampai ke finish, yaitu sampai ke tujuan. Dalam hal ini adalah menjadi sembuh total. Maka optimis saja teman-teman ya. Jadi ini bukan sesuatu yang harus kita takuti ya, harus kita takut terus-terusan, tapi sesuatu yang memang harus kita lalui, itu seperti itu. Dan pasti semuanya nanti akan sampai teman-teman. Oke ya, itu. Kemudian yang berikutnya, tanda secara fisik ketika kita sudah merasa sembuh total, itu yang kelima ya. Ini biasanya badan mulai bertenaga ya. Jadi badan mulai bertenaga, mulai energik ya, dan bisa beraktivitas ya, beraktivitas normal ya, beraktivitas normal apa saja ya, mungkin ya sesuai dengan profesi kita ya. Itu sudah no problem ya. Nah ini sudah bisa dikatakan kita sembuh total ketika kita sudah bisa beraktivitas normal ya, dengan penuh dengan energik ya, bertenaga. Pokoknya ya sudah seperti dulu ketika kita belum terkena penderitaan asam lambung, ketensia, psikosomatis itu. Contohnya misalkan jalan juga bisa ya, jalan jauh entah berapa kilometer pun ya sudah nggak masalah ya. Kalau dulu kan untuk beraktivitas contohnya jalan saja kita hanya terbatas ya. Kalau misalkan sampai 1 kilo itu kadang sudah ngos-ngosan sekali ya. Sudah seperti apa ya, ya tenaga seperti kehabisan, itu seperti itu ya. Nah kalau ketika sudah sembuh total itu sudah normal teman-teman ya. Jadi pokoknya badan sudah mulai energik lah, itu tanda-tandanya seperti itu. Nah kemudian yang keenam ya, ini yang terakhir, ini pokoknya sensasi sudah menghilang ya. Kalau dulu kan kita penuh dengan sensasi, yang kepalanya masih sering pusing ya, kadang
keliengan, kepala berat ya, kadang mata buram, telinga berdenging ya, kemudian badan sering lemes nggak karuan ya, jalan saja goyang. Nah, ini sudah menghilang teman-teman ya, ketika kita sudah sembuh total. Jadi ya istilahnya 1001 rasa sensasi itu sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Ya wajar kalau toh itu mungkin ada ya, ada sedikit yang muncul. Nah itu sudah tidak disangkut pautkan dengan asam lambung. Contohnya ketika mungkin pusing ya, ya itu wajar ya. Dulu sebelum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis kan juga biasa pusing ya. Makanya untuk kita menganalisa itu jangan dikaitkan terus dengan asam lambung ya. Jadi kalau misalkan ada rasa-rasa ya mungkin walaupun sudah sembuh total, sewaktu-waktu perut masih kembung. Nah ini juga analisanya nggak usah asam lambung teman-teman ya. Ya seperti dulu saja sebelum terkena asam lambung, ketika perut kembung ya kita analisanya wah ini sedang masuk angin. Udah kayak gitu aja selesai ya. Jadi sudah asam lambung itu selamat tinggal gitu teman-teman ya. Jangan selalu dikaitkan dengan itu. Nah itu ketika kita sudah bisa bersikap seperti itu, nah itu tandanya kita sudah sembuh total teman-teman ya. Jangan apa-apa asam lambung, apa-apa asam lambung. Jadi sudah ada porsinya sendiri-sendiri ya, itu. Dan itu setiap orang ya, walaupun itu katakanlah orang sehat, orang yang tidak terkena asam lambung, itu pun kan biasa memiliki sedikit rasa-rasa, itu wajar ya. Tetapi yang sensasi yang berhubungan dengan asam lambung ini sebenarnya sudah menghilang teman-teman. Nah, ini tanda yang keenam. Nah itu teman-teman, itu secara garis besar ya untuk tanda-tanda fisiknya itu nampak seperti itu. Nah ketika teman-teman sudah merasakan seperti itu, artinya teman-teman sudah sembuh total teman-teman. Ya itu. Baik, itu adalah tanda-tanda sembuh total ya, yang dilihat dari segi fisiknya teman-teman. Nah kemudian sekarang yang kedua adalah tanda-tanda sembuh total ya, dilihat dari segi psikisnya atau dari segi mental, kejiwaan dan pikiran kita teman-teman ya. Nah itu yang pertama ya. Ini yang pertama adalah sudah bisa berpikir positif ya, bisa berpikir logis dan bisa berpikir yang wajar lah, seperti itu. Itu teman-teman ya. Kalau dulu kan pikiran kita itu masih selalu diwarnai dengan pikiran-pikiran yang negatif ya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah itu kan seperti itu. Nah kalau sekarang itu sudah bisa berpikir positif ya. Berpikir positif ya artinya berpikir yang berdasarkan logika lah. Logika. Contohnya misalkan kita memang sudah merasa nyaman ya, ya sudah, kita sudah bisa mengatakan saya sudah sembuh, saya sudah sehat, saya semakin damai, saya semakin bahagia. Itu bisa seperti itu. Jadi menganalisa dirinya dengan hal-hal yang positif ya itu. Nah itu yang pertama ya. Jadi sudah bisa berpikir positif kembali itu. Nah kemudian yang kedua ya, yang kedua ini secara psikisnya sudah tidak takut terhadap mitos ya. Kadang kan kita mendengarkan suara burung saja itu ada mitosnya ya. Nah kita menjadi takut ya. Kemudian kita berjalan ya, mungkin pakai kendaraan nabrak kucing ya. Nah itu karena mitosnya negatif. Nah kita menjadi takut ya. Nah sekarang sudah, karena tadi sudah bisa berpikir positif terhadap mitos pun, kita sudah tidak takut lagi ya. Apalagi mitos ya, mitos itu boleh dipercaya boleh tidak ya, karena itu sifatnya kan folklore, hanya dari mulut ke mulut ya. Tetapi ketika kita memang yakin, kita percaya ya, memang ada imbasnya bagi kita, karena dengan kita percaya berarti mindset pikiran kita itu ya sesuai dengan mitos itu ya. Tetapi ketika kita bisa berpikir logis bahwa itu tidak ada hubungannya dengan diri kita, ya sudah, mitos itu tidak ada apa-apanya, yaitu itu teman-teman ya. Jadi tidak takut terhadap mitos-mitos yang ada di masyarakat itu.
Oke ya, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita sudah merasa sembuh total ya, ini tandanya secara psikis ya, sudah bisa cuek terhadap sensasi ya. Cuek terhadap sensasi dan tidak mengkaitkan dengan asam lambung. Nah, contohnya begini teman-teman ya. Ketika kita sudah sembuh total, nah kemudian tiba-tiba badan kita agak greges ya, agak tidak nyaman. Nah, itu sudah tidak dikaitkan lagi dengan asam lambung. Jadi karena tadi sudah bisa berpikir positif, sudah tidak percaya dengan mitos, tidak mengkaitkan dengan asam lambung, ya sudah ketika badan kita mungkin sewaktu-waktu nggak enak badan, agak greges, kita tidak mengkambing hitamkan asam lambung ya. Kita ya sudah mungkin greges karena kita memang masuk angin atau mungkin kita kemarin kecapean aktivitasnya. Itu selalu seperti itu ya. Dan itu pun tidak terlalu dirasakan karena kita sudah cuek dengan sensasi-sensasi yang mungkin muncul ya, karena itu bukan sensasi asam lambung ya, tetapi ya karena mungkin gangguan biasa yang lain. Seperti dulu ketika kita perut kembung ya, kita analisanya ya wah ini hanya masuk angin biasa, itu seperti itu artinya kita sudah cuek ya dengan asam lambung. Tetapi ketika kita belum sembuh total semua rasakan ini pemicunya asam lambung ya. Nah, itu yang kadang juga menjadi lama teman-teman ya. Itu maka ketika kita sudah merasakan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu kita mulai sembuh total, ya sudah, selamat tinggal asam lambung, jangan selalu dikaitkan dengan itu. Dengan seperti itu nanti kita akan menjadi sembuh permanen teman-teman ya, akan tidak mudah kumat ya, pikiran kita sudah terlepas dari penderitaan asam lambung itu ya. Jadi sudah bisa cuek terhadap sensasi. Sekalipun kita mungkin di tubuh kita dan sensasi itu bukan sensasi asam lambung ya, tetapi adalah penyebab yang lain, contohnya kecapean, contohnya masuk angin, ya itu wajar ya, itu semua orang juga mengalami seperti itu teman-teman ya. Itu oke ya, itu yang ketiga, jadi sudah cuek terhadap sensasi. Nah, kemudian yang keempat ya, kita itu mulai berani beraktivitas atau bekerja ya tanpa batas ya. Itu dulu kan kita punya keberanian tapi belum maksimal ya. Mungkin kalau berani bekerja ya mungkin tanpa target ya. Nah, ketika sudah merasa sembuh total ini kita sudah maksimal kembali ya. Jadi mulai berani beraktivitas atau bekerja apa saja ya, tentunya mungkin sesuai dengan profesi kita ya. Itu tanpa ada keraguan-raguan ya. Justru ini sudah menjadi kebutuhan ya, karena orang hidup itu memang butuh untuk produktif ya. Nah, maka seperti kegiatan bekerja ya atau beraktivitas yang lain yang terutama yang sifatnya produktif ini adalah kebutuhan ya, kebutuhan. Jadi kita sudah terpanggil kembali untuk selalu beraktivitas yang positif lah, intinya seperti itu. Jadi mulai berani ya, sudah tidak ragu lagi ya. Kalau dulu kan masih secara mental kadang kita masih mikir ini itu dan lain sebagainya. Nah, ujung-ujungnya kita menjadi takut kan, seperti itu. Nah, itu ya sudah berani beraktivitas atau bekerja. Nah, kemudian yang kelima, tanda secara psikisnya ketika kita sudah mulai sembuh total ya, ini tidak fokus dengan sakitnya atau sudah bisa melupakan asam lambung teman-teman ya. Jadi yaitu, jadi pokoknya sudah selamat tinggal asam lambung. Jadi kita sudah tidak mikir asam lambung ya. Nah, sekalipun mungkin ada rasa sedikit ya, yaitu itu sudah tidak dikaitkan dengan asam lambung. Contohnya ketika perut kembung ya, sudah pikiran kita wah ini saya masuk angin ya. Nanti sebentar saja sembuh. Contohnya seperti itu ya. Ketika pusing-pusing ya sama, pusing-pusing ini karena saya kepanasan misalkan ya, beraktivitas di tempat yang sangat panas misalkan kan biasa pusing. Nah, tadi sementara tidak pakai topi misalkan ya, itu pokoknya seperti itu, analisanya sudah positif ya, artinya kita tidak fokus dengan
asam lambung, bahkan kita sudah melupakan dan tidak selalu mengkaitkan dengan asam lambung karena sudah melupakan itu ya. Jadi tidak fokus dengan sakitnya atau sudah bisa melupakan. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini ketika kita sudah merasa sembuh total dari asam lambung, ini secara mentalnya, secara psikisnya ya, kita sudah mulai fokus dengan aktivitasnya. Jadi yang namanya penyakit tadi sudah selesai ya, sudah selesai, sudah selamat tinggal, sudah terlupakan. Nah, maka kita pikiran kita fokusnya kepada aktivitasnya. Nah, aktivitas kita ya biasa aktivitas yang sesuai dengan profesi kita ya. Contohnya masalah pekerjaan ya, yang bekerja ya sesuai dengan profesinya, sudah kita fokusnya ke itu ya. Mungkin yang petani ya sudah fokus kepada tanamannya ya, yang pedagang ya sudah fokus dengan bisnisnya ya, yang mungkin bekerja di kantor ya fokus dengan tupoksinya dan lain sebagainya ya. Termasuk di dalam kita mengerjakan kegiatan hobi yang bersifat hobi ya, kita sudah bisa menikmati setiap kita sedang melakukan kegiatan hobi, kita rasanya senang, merasa puas, merasa gembira ya, itu sudah seperti itu ya. Tetapi dulu ya, ketika belum sembuh ya, walaupun kita mencoba kegiatan yang menyenangkan, rasanya tetap sedih teman-teman. Itu yang saya rasakan itu seperti itu sulit untuk merubah itu ya, walaupun kita sudah di posisi yang mestinya orang lain itu bisa merasakan senang, bahagia, tapi kenapa kok saya nggak bisa merasakan senang, itu seperti itu, karena memang waktu itu belum sembuh total. Makanya ketika sudah sembuh total, kita sudah bisa fokus, sudah bisa menikmati ya di apa yang kita lakukan. Itu teman-teman ya. Oke, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.